Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, 'Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Raja itu pun akan menjawab mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku.' Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, 'Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar, haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Ia akan menjawab mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk
ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pada hari raya Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja semesta alam, kita mendengar Injil tentang akhir zaman, tentang kiamat, istilah kerennya ya masa eskaton, masa akhir zaman. Dan pada masa akhir zaman nanti, Tuhan kita, Yesus Kristus, diberi gelar Raja semesta alam dan diberi wewenang untuk menghakimi yang benar dan yang salah. Tadi kita mendengar yang benar, Tuhan memberi sebutan sebagai domba dan diletakkan di sebelah kanan Tuhan. Kemudian yang tidak benar disebut kambing dan diletakkan di sebelah kiri Tuhan. Tuhan memuji domba-domba karena para domba, dan Tuhan mengatakan domba memberi gambaran kepada para muridnya, kepada para pengikutnya. Tuhan sendiri menyebut gembala. Tadi dalam bacaan pertama juga dalam referen, Tuhanlah gembalaku yang sungguh mencintai aku, membawa aku ke padang rumput yang hijau, sejuk, tenang. Pialaku penuh berlimpah, sejahtera. Hidup yang selalu berbuah, yang capek dipanggulnya, yang luka dibebat, dibalutnya. Tuhan sangat mencintai domba-dombanya. Dan Tuhan mengatakan, memuji para domba tadi, pada waktu aku sakit, kamu kunjungi, kamu obati. Pada waktu di penjara, kamu perhatikan aku, kunjungi. Pada waktu lapar, engkau memberi aku makan. Pada waktu telanjang, engkau memberi aku pakaian. Dan yang menarik, Tuhan mengidentifikasikan dirinya, menyamakan dirinya sebagai orang yang paling hina. Engkau yang memberikan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau memberi aku pakaian, makanan. Maka saudara-saudariku, dalam Injil tadi banyak kata tentang memberi, dan paling hina. Coba kita renungkan, di keluargaku, siapa yang paling hina? Siapa yang paling disingkirkan? Justru itu yang perlu kita beri perhatian. Kita condong ya memperhatikan orang-orang yang sehat, ya memang ya, cakep, cantik, ya, yang cerdas, pintar, ya kita dekati, kita perhatikan. Padahal Tuhan mengatakan justru yang paling hina, paling tersingkirkan, paling oon, paling goblok, yang kemanusiaannya merosot itu, yang tidak sempurna jadi manusia itu. Justru itu yang Tuhan
mengidentifikasikan, menyamakan dirinya dengan orang-orang yang paling-paling tidak jauh dari sempurna itu. Supaya sempurna, supaya menjadi manusia yang penuh. Itu yang justru kita beri perhatian. Di keluargaku mari kita merenungkan siapa. Anakku yang 3 atau 2, atau kalau dulu anak ada 5, 7. Cari yang paling disingkirkan, paling bodoh, paling nakal, pokoknya yang kok enggak menjadi manusia yang mempunyai kemanusiaan yang penuh itu. Juga mungkin sebagai guru di kelasku, siapa muridku yang paling paling butuh perhatian, nakal, ini itu. Justru itu yang harus ku beri perhatian. Tuhan mengidentifikasikan kepada mereka. Di tempat kerja, yang paling menjengkelkan, paling tersingkirkan, siapa? Mereka sebenarnya hanya butuh perhatian. Aku beri apa yang mereka butuhkan. Bukan sebaliknya. Yang kita memperhatikan orang-orang yang sudah nyaman, mapan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan yang benar. Domba-dombaku yang benar. Dan memberi. Menjadi domba-domba Tuhan yang nanti masuk di surga bersama Tuhan. Yang punya sikap hidup yang memberi. Dia mengatakan, kapan Tuhan aku memberi Tuhan makan? Kapan aku memberi pakaian kepada Tuhan? Kapan aku mengunjungi Tuhan? Dia sudah menjadi sikap hidupnya sampai lupa. Sampai nggak sempat kita pikirkan kalau aku memberi. Memberi hal yang baik, memberi bantuan. Kebanyakan dari kita kalau memberikan dicatat, disimpan. Dulu dia aku beri, dulu dia ini. Kok nggak mau terima kasih? Enggak? Sebagai domba-domba umat Kristiani, murid-murid Tuhan, memberi itu menjadi sikap hidupku, habitusku, cara bertindakku. Sudah aku memberi. Dengan memberi, hidupku akan jernih seperti air yang memberi, mengalir. Dengan memberi hidupku akan plong. Coba dalam pengalaman hidup kalau memberikan plong gitu. Itu menjadi sikap hidup orang Kristiani. Karena Tuhan Rajaku, Raja semesta alam yang memberi dengan memberi hidupnya. Wafat di kayu salib. Memberi hidupnya. Supaya orang lain menjadi semakin manusiawi. Menjadi penuh, menjadi bahagia. Kita pun diminta demikian oleh Tuhan. Sampai kapan kamu memberi Tuhan? Kapan saya memberi dia? Tapi menjadi habitus, menjadi sikap hidup domba-domba orang-orang Kristiani untuk memberi. Memberi yang aku punya. Dengan memberi aku kaya. Itu domba. Anak-anak Tuhan yang diberi gelar Raja Alam Semesta, Tuhan Maha Kaya. Tentu anak-anaknya kaya. Bukan hanya maksud saya bukan kaya materi, tetapi kaya pikirannya, cerdas, hatinya semakin mengasihi, mengampuni seperti Rajaku, Raja Kasih yang menciptakan alam semesta. Bumi itu kecil sekali, kalau alam semesta ya ada Venus, ada Mars, ada Jupiter, dan Tuhan menciptakan semua itu. Tuhan yang maha Raja alam semesta ini mau memperhatikan kita yang kecil, mau mencintai kita dengan memberikan hidupnya. Bukan raja yang haus kekuasaan, yang kejam, yang dengan sikap hidupnya yang memberi. Maka saudara-saudariku, mari kita sebagai murid Tuhan berkualitas domba dengan sikap yang memberi, dan memberi bukan seperti nanti Natal ya, aksi Natal memberi di lingkunganmu berapa dicatat, di lingkungan berapa.
Yaitu setiap tahun sama, yang diberi itu saja. Tetapi cari yang paling hina itu. Paling membutuhkan. Tanpa aku bantu, mereka tidak menjadi manusia. Telanjang. Jadi, dan itu jangan sampai dibatasi karena agamanya apa-apa. Kalau bisa, yang penting dia manusia, dan dia karena tidak ditolong, tidak menjadi manusia, maka dia paling hina, maka ditolong. Ini bisa menjadi renungan kita, jadi membantu orang, memberi hidup kita, kekayaan kita, rezeki kita, pikiran kita, hati kita, waktu kita, dengan yang paling membutuhkan. Saya sekitar 5 tahun tugas di Tulungagung dan Wlingi, Blitar, di sana, daerah Blitar. Menjelang Idul Fitri biasanya banyak orang gila. Dan saya tanya, orang gila itu kok banyak ke sini, daerah sini, ada apa? Dibuang Romo dari kota-kota Malang, mungkin Surabaya, jadi orang-orang gila dibuang di desa-desa. Jadi saya ke stasi pulang malam sering kaget karena ada orang gila yang jalan. Dan orang-orang gila itu sungguh gila karena telanjang. Putra-putri di pinggir jalan itu. Kemanusiaan saya terusik, maka setiap saya ke stasi saya membawa pakaian. Pakaian ya bantuan dari saudara-saudaraku dari kota Surabaya ini. Ada pakaian ini saya bawa, dan pengalaman saya kalau putri atau perempuan muda saya kasih, saya lempar baju itu, dia langsung dipakai. Meskipun gila ternyata ada rasa malu juga. Langsung dipakai. Karena saya tergesa-gesa ambil pakaian, dan saya ambil pakaian itu bantuan dari Juga Paroki Surabaya ini, bekas-bekas pakaian asisten imam itu. Saya tergesa-gesa ngambil, dan ada bapak-bapak yang telanjang gila jalan, saya lempar itu, coba itu. Seminggu sebelumnya banyak umat yang tanya, Romo, saya tadi lihat Romo Edan, Romo Kentir pakai coba jalan. Saya baru sadar, waduh kemarin lupa. Saya melempar coba ke wong edan sing wudo wingi. Tapi saya waktu memberi itu plong gitu loh. Mereka tidak telanjang lagi, mereka menjadi manusia lagi, meskipun keliru ya saya lemparkan coba asisten imam. Tetapi mereka pakai. Itu saya senang, Tuhan, besok saya pasti masuk surga gitu. Itu saya memberikan itu. Bapak Ibu, kita memberi apa yang sungguh sekitar kita membutuhkan supaya mereka menjadi manusia sungguh. Itu yang paling. Jangan sampai kita yang berkualitas domba menjadi kualitas kambing. Di Injil bagus ya, kambing dibakar, kita sate kambing ya. Apalagi sate kambing Balibu, sate kambing bawah 5 bulan, empuk dibakar, tapi kan seperti neraka ya. Jangan sampai kita kualitas domba, anak-anak Allah menjadi kualitas kambing yang Tuhan kapan aku memberi, nggak pernah memberi. Kapan aku mengunjungi, nggak pernah mengunjungi, hidupnya itu dirinya sendiri. Nggak pernah peduli kepada sesamanya. Nggak pernah memperhatikan orang lain. Sangat egosentris, memikirkan dirinya sendiri. Karena nggak pernah memberi. Dan saudara-saudariku, orang yang tidak pernah memberi itu orang yang hidupnya gelisah. Dan sebetulnya sudah menciptakan nerakanya sendiri. Kita bersikap memberi, kita kaya. Domba Kristian. Tetapi kalau kambing, bersikap kambing itu, maaf ya, bersikap kere, hanya meminta, menuntut, menguras. Lihatlah para pemimpin kita itu. Mereka kaya, gajinya berapa, tetapi tetap korupsi.
Karena mereka mentalnya kambing. Mentalnya hanya meminta. Maka Tuhan sangat marah. Biar mereka masuk neraka bersama iblis dan para malaikatnya. Karena tidak pernah memperhatikan peduli sesamanya, memberi, melayani, tetapi hanya menguras, meminta, dan semakin memperkaya diri. Kita jangan sampai punya mental kambing. Kita anak-anak Allah sudah dibaptis menjadi domba. Dan Tuhan sangat suka memberi gambaran umatnya sebagai domba dan Tuhan sendiri sebagai gembala. Tuhan Raja semesta alam. Ya, Tuhan mencipta Raja semesta alam. Nanti suatu saat kalau di Mars atau di mana ada makhluk hidup yang dulu disebut UFO, Unidentified Flying Object dulu, objek. Piring terbang atau apa, ditemukan manusia atau makhluk hidup, Tuhan tetap meraja di sana. Tetapi bukan itu juga. Tetapi alam semesta, jagat gede ini, jagat besar ini, Tuhan juga meraja di jagat cilikku. Jagat kecilku. Maka mari dalam Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, semoga Tuhan meraja di pikiranku, di hatiku, di perbuatanku, menguasai hidupku. Mereka domba-domba dan juga aku bagian dari domba-domba Tuhan sebagai rajanya. Sehingga kita selalu hidup plong. Yang begitu banyak masalah itu gembira, sukacita. Karena memberi. Dengan memberi Tuhan akan juga memperkaya kita. Kita memberi, maka kita kaya. Amin. Marilah kita berdiri, kita perbaring iman kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah,